Hai, jumpa dengan Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Ini adalah Poco M4 Pro atau Poco M4 Pro. Kayaknya lebih enak diucapkan M4 Pro ya. Ya, maklum karena sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Oke, Poco M4 Pro ini merupakan salah satu produk terkini Poco dan hadir dengan desain Poco yang khas seperti ini. Kamera diletakkan dalam kotak besar di bagian belakang. Lalu Poco ini menggunakan desain flat. Bahasa desainnya flat ya untuk produk yang keempat ini. Kemungkinan besar nanti akan diikuti dengan seri-seri yang lainnya. Tapi ya kita nggak tahu karena belum launching ya. Nah ini produknya cukup solid. Walaupun mungkin kalau diketuk seperti ini emang kadang terasa ada yang sedikit berongga gitu. Tapi ya secara umum solid lah. Seperti biasa tombol power dan tombol volume terletak di sisi kanan. Nah, ini lubang speakernya ada dua, di atas dan di bawah. Ini dipastikan stereo. Oke. Buat kamu yang suka menggunakan headset, ada jack 3,5 mm. Jadi tidak perlu repot-repot menggunakan wireless. Tapi ya, kayaknya sih orang-orang tetap suka pakai TWS sih ya. Ya, cuman ada alternatif pilihan bagi yang suka menggunakan earphone berkabel. Kemudian ini sepertinya ada infrared blaster seperti perusahaan induknya Xiaomi. Lalu USB Type-C colokannya. Nah, itu dia bodi Poco M4 Pro yang solid, nyaman digenggam. Ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Masih cukup oke lah digenggam satu tangan seperti ini. Layarnya seperti ini. Di bagian depan ada kamera terletak di bagian atas tengah, disebut dengan dot display. Lalu diagonalnya ini 6,43 inci. Ya, meskipun nyaman dipegang ini tidak terlalu besar, tapi tetap tembus 6 inci, bahkan agak besar ya, 6,43, bukan sekadar 6,2 atau 6,1 begitu. Ya, ini dimungkinkan karena menggunakan perbandingan layar 20:9. Resolusinya 2400 kali 1080. Terus ini layarnya menggunakan AMOLED. Jadi salah satu contohnya ya, bukti bahwa menggunakan AMOLED adalah adanya always on display. Layarnya terang dan tampilannya cantik seperti halnya smartphone dengan layar AMOLED lainnya. Dan ini juga menggunakan auto brightness. Sudah jelas ya, pasti menggunakan auto brightness. Cuma ya kok menurut Om sih, kalau M4 Pro ini auto brightness-nya itu agak sedikit telat gitu. Jadi merespon perubahan cahaya yang mendadak terang gitu kok menurut Om sedikit terlambat gitu. Tapi ya masih bisa ditoleransi lah, nggak terlalu masalah. Lalu layarnya ini dilapisi dengan Gorilla Glass 3, jadi kamu bisa sedikit tenang karena tidak mudah tergores dan kalaupun jatuh asal ya jatuhnya tidak yang sangat terhempas gitu, masih aman lah, masih cukup kuat. Secara lengkap, layar Poco M4 Pro ini disebut dengan Super AMOLED dot display dan selain tampilannya cantik seperti ini, juga akurasi warnanya tinggi karena mendukung DCI-P3. Poco M4 Pro juga memiliki fitur Eye Care Display sehingga mata tidak cepat lelah ketika kamu menggunakan smartphone ini dalam durasi waktu yang agak lama. Bukan cuma layarnya yang cantik yang bisa memuaskan kita, tetapi audionya yang stereo juga sangat memuaskan. Kalau kita memegang dengan orientasi landscape seperti ini, lalu nonton video, itu
terasa sekali stereonya. Suaranya keluar dari kiri dan kanan, dan kualitas audionya pun cukup bagus. Meskipun tidak ada embel-embel Harman Kardon atau Dolby atau apapun, tetapi dijamin audio yang dikeluarkan tidak mengecewakan. Tak hanya mengandalkan tampang layar yang cantik, tetapi layar Poco M4 Pro ini juga memiliki inner beauty yang keren, yaitu memiliki refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 180 Hz. Nah, ini nampak ketika kita scroll-scroll seperti ini ya, itu lancar banget, dan eh, gambar yang kita scroll atau tulisan yang kita scroll itu boleh dibilang masih ada keterbacaannya gitu meskipun saat bergerak dengan cepat begitu ya. Itulah kegunaan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 180 Hz. Kalau touch sampling rate itu gunanya untuk sensitivitas. Jadi dia begitu responsif saat dipencet, seketika itu juga dia memberikan reaksi. Ini berguna banget kalau kita main game. Nanti akan sangat terasa kalau kamu banyak bermain game dengan Poco M4 Pro ini. Dia akan sangat responsif ketika kamu mengendalikan game yang kamu mainkan. Poco M4 Pro ini cukup gegas, nyaman digunakan ya, responsif, berkat prosesor Helio G96 yang menjadi jantung komputasinya. Prosesor Helio G96 ini kan terkenal banyak digunakan oleh smartphone-smartphone yang memang didesain untuk ramah game. Jadi bisa dipastikan selain layarnya yang responsif tadi dan prosesor Helio G96, kamu akan bermain game dengan menyenangkan dan tidak mudah kalah. Lalu apakah dengan performa prosesor yang sedemikian kencang akan membuat smartphone ini cepat panas? Tidak, karena smartphone ini dilengkapi dengan liquid cool teknologi. Nah, liquid cool ini membuat suhu sistem terjaga kestabilannya, sehingga performanya akan tetap terjaga. Ketika Om mencoba smartphone ini dalam waktu beberapa hari, itu boleh dibilang nyaris nggak terasa panas dari punggung smartphone ini, adem-adem aja. Jadi yakinlah ini smartphone yang menyenangkan, tidak mudah panas, dan baterainya itu irit ya. Dia memiliki baterai 5000 mAh, selain besar, tetapi juga irit. Jadi ini smartphone ini kalau dipakai seharian tuh pasti bisa lah. Dari pagi di charge penuh, kemudian malam gitu dicas lagi, bahkan mungkin belum perlu dicas lagi ketika malam ya. Bisa jadi 2 hari dia baru minta diisi ulang. Poco M4 Pro ini dilengkapi dengan charger bawaan, jadi kamu nggak perlu khawatir beli smartphone dapat charger. Chargernya ini fast charging 33 watt. Kalau kehabisan baterai, kamu bisa mengisi ulang Poco M4 Pro hanya dalam waktu ya paling lama 1 jam lah. 1 jam udah penuh lagi. Untuk mengimbangi prosesornya yang kencang, Poco E4 Pro memiliki RAM 6 dan storage 128, atau varian lain ada yang RAM 8, storage 256. Dan hebatnya lagi masih tersedia kemampuan untuk mengekspansi kapasitas RAM dengan tambahan 3 GB. Lumayan banget itu. Hasil potret yang diambil dengan Poco M4 Pro ini menurut Om cukup bagus. Nggak yang sangat istimewa, tapi sudah cukup lah ya. Apalagi ada makronya ini. Kalau kamu follow sosial media Om kan tahu sendiri ya, Om suka motret bunga, motret serangga gitu yang kebetulan ada di kebun. Nah, ini cukup lumayan hasilnya, hasil yang diambil oleh Poco M4 Pro ini.
Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, silahkan follow sosial media Om, Twitter dan IG @omyahya. Ini sayangnya fitur-fitur tambahannya tidak terlalu banyak ya. Coba Om buka. Nah, untuk fitur-fitur tambahannya itu paling panorama maksudnya, slow motion dan scan dokumen. Lalu ada time lapse juga. Kalau untuk long exposure ya mau gak mau kayaknya harus menggunakan mode Pro atau mode manual diatur sendiri. Ya itu tadi review Om terhadap Poco M4 Pro. Kalau kamu membutuhkan smartphone yang tidak neko-neko, fiturnya tidak yang sangat berlebih, tapi justru semua kepake, nah kamu cocok memilih Poco M4 Pro ini. Apalagi ini bobotnya ringan, harganya juga ringan. Bobotnya 179 gram saja, lalu harganya mulai dari 2,9 jutaan. Oke, sampai jumpa di video review Om yang lain. Jangan lupa subscribe ke channel Om ini untuk mendukung supaya channel Om semakin besar. Terima kasih. Sampai jumpa. Oh gitu doang. Review.